that I miss you badly. Sometimes I wish that I could still call you mine, lebih tertarik jadi apa, dan di still call you mine. Though all of I did is pain on my blue jeans, the only way I could remember that you were once mine. lagu video sendiri. I hold so many small regrets, and what if down inside my head, some confidence that couldn't hurt me. Kamu sampai sahabat siapa? But to me, it's all that was right. I'm sitting here, crying in my brown dress. I didn't probably the crying was a contest. Makeup is running down, feelings all around. Nonton ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, saya siang hari ini sudah berdua dengan Otifa Azhara. Panggilannya apa? Sebenarnya dipanggil Syifa, Cipa, boleh apa Ya, aja? saya panggil apa? Oci aja ya. Boleh Pak. Oci, saya lihat di sini kamu punya banyak sekali pekerjaan ya. Mulai dari lain sampai macam-macam nih, sampai penyanyi juga ya. Iya Pak. Iya. Iya. Sampai penyanyi nih. Nah, beruntung lah SMA Negeri 15 mendapatkan siswa seberbakat ini. Sekarang kita korek satu-satu ya. Ini medali perak kompetisi sains Grand Indicator. Betul. Tingkat nasional apa tuh? Itu semacam Olimpiade Sains, dan kebetulan saya ambil bidang yang dengan prospek yang saya inginkan, yaitu Fakultas Kedokteran. Jadi saya mengambil bidang biologi. Awalnya cuma kayak pengen coba ikutan buat ke jenjang lomba-lomba yang lebih serius kayak kompetisi sains nasional oleh Kemendikbud. Awalnya ikut-ikut dan latihan-latihan dari soal, ternyata alhamdulillahnya diamanahkan untuk menang. Itu tingkat nasional saat pandemi ya? Iya, saat pandemi tingkat nasional. Dia berprestasi saat pandemi. Orang lain pada ketakutan dia berprestasi. Itu dilakukan di secara daring atau gimana? Saat pandemi kemarin, terutama 2021, kebanyakan lomba-lomba digunakan atau diselenggarakan secara daring juga. Jadi kita menggunakan device sendiri dan mengerjakan sendiri, seperti itu Pak. Dari sendiri informasinya atau dari sekolah? Pada awalnya saya ikut lomba ini terinspirasi dari teman saya yang udah duluan masuk ke dunia perlombaan olimpiade gitu, dan saya tanya cari-cari lomba seperti ini tuh gimana sih, di mana, dan akhirnya dia kasih tahu salah satu akun di Instagram yang banyak banget informasi lomba, baik akademik, non akademik, poster, debat, dan juga yang bergengsi dan tingkatnya nasional. Mulai dari situ saya coba-coba cari apakah ada yang bisa saya ikuti dengan sesuai kemauan saya. Ternyata ada, dan saya coba-coba ikut daftar, dan alhamdulillahnya menang di yang Grand Indicator dan Anatomy of Biology tersebut. Di Instagramnya nggak apa-apa biar orang lain tahu, biar juga kamu sebenarnya. Nama Instagramnya itu kalau nggak salah Olimpiade Update, OU. Olimpiade Update di Instagram, banyak banget followersnya, dan itu seperti promosi olimpiade-olimpiade lain yang sangat-sangat bagus dan ada tingkat internasional ataupun ASEAN, itu banyak di situ. Apa saja yang
ditanya atau diperlihatkan kepada orang biologi Bagaimana Pak? soal-soal atau kita mempertunjukkan sesuatu atau gimana di dalam olimpiade ini? Kalau olimpiade terutama biologi, terutama itu menjawab soal-soal yang kebanyakan analisis. Seperti kita dikasih gambaran suatu bakteri misalnya atau suatu plasmid. Nanti jawabannya itu apa kira-kira yang paling sesuai atau apa yang kira-kira kita bisa lakukan ke plasmid tersebut agar terbentuk apa. Jadi sangat diperlukan analisis dan kompetensi mengenai bidang tersebut seperti itu. Dokter itu ya? Amin Pak. Cita-citanya mau jadi dokter? Iya, saya sengaja pilih di bidang biologi karena sesuai dengan prospek yang pengen saya ambil fakultasnya. Berhubungan sekali itu. Nah, yang berikutnya Honorable of Biology ya? Iya, Itu Pak. yang di ini tidak kasihan. Iya Pak. Benar. Nah, ceritakan dong. Buat yang itu ceritanya saya lagi sama scroll Instagram lagi, tiba-tiba ada pengumuman lomba ASEAN Olympiad gitu, dan wah ternyata suatu lomba yang bagus nih, kenapa nggak kita ikutin aja, dan kebetulan jadwal hari itu kosong, jadi saya daftar coba biologi, dan waktu itu medical atau kedokteran, tapi alhamdulillah yang biologi dapat honorable of biology-nya, seperti itu Pak. Ini tingkat ASEAN, Iya. ada berapa negara? Ada Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Tapi peserta terbanyak dari Indonesia. Indonesia. Iya Pak. Kamu dapat perunggu. Iya, perunggu. Keren ya. Amin. Yang emasnya siapa? Iya Pak. Emasnya siapa? Emasnya kebanyakan dari sekolah-sekolah di Jawa Timur, seperti Mandua Malang atau seperti Man Infant Cendekia Serpong, itu banyak banget dapat emas biasanya. Dari Indonesia ya? Berarti Iya ya? Pak, dari Indonesia. Pintar orang. Betul Pak, sangat pintar. Saya dengar cerita dari teman saya yang internasionalnya ke negara asing. Sebenarnya Indonesia tuh saat lomba tuh ditakuti sama negara lain, terutama matematika, karena soal-soal Indonesia ini sangat hot dan thinking skills-nya itu udah terasah dari dunia sekolah, seperti itu Pak. Terasa dari dunia sekolah. Iya. Kan waktu itu nggak sekolah. Oke. Peraih medali perak dalam News Generation Olympiad ya, apa ini? Itu penyelenggaranya namanya Next Generation Olympiad, dan itu satu lomba biologi juga, dan lomba ini agak, menurut saya pas saya ngerjain itu agak kesulitan karena saya juga lagi zoom lain, jadi saya zoom lain sambil ngerjain juga, dan saat itu mencoba fokus gitu Pak. Kesulitan aja sudah mendapat medali perak. Amin. Ini sedikit medali perak Iya, tingkat Pak. nasional. Ini juga daring ya? Daring. Tidak langsung. Iya. Biologi lagi. Biologi Pak. Betul-betul ingin jadi dokter. Amin. Nah, berikutnya juga biologi lagi nih. Finalis of Biology for Senior High School. Ini di ASEAN juga ya? Iya Pak. Apa bedanya dengan yang tadi? Yang sebelumnya tadi itu yang tahun ini Pak, tahun 2021 akhir. Kalau Yang ini, yang finalis ini, dia itu tahun 2021 awal, dan perbedaannya terletak di saat penyisihannya. Saat 2021 akhir ini penyisihannya ada 2 kali, pertama penyisihan dan juga final. Kalau yang itu hanya 1 kali saja. satu kali saja langsung. Iya, jadi lebih sulit yang tahun akhir. Nah, sekarang matematik berarti itu butuh IQ ya. Medali of Mathematics Olympiad. Ini gimana nih? Biasanya lagi nih ya. Iya. Bisa diceritakan lagi nggak, Ivan? Ini Baik. banyak sekali nih, saya susah ngomongnya. Jadi saat itu adalah lomba yang sama, diselenggarakan oleh lembaga yang sama di akhir tahun 2021. Saat itu saya coba-coba cair lagi, dan akhirnya itu tahun selanjutnya dari lomba yang ASEAN sebelumnya. Saya coba, dan tahun ini lebih bergengsi karena ada beberapa fase, ada regional dulu baru semuanya. Jadi kayak waduh, menantang nih. Terus persiapannya juga lumayan lebih mempersiapkan daripada sebelum-sebelumnya, dan mikir pengen coba deh lomba-lomba yang lain, nggak cuma biologi aja, supaya misalnya ada sertifikat lain selain biologi di mata lomba lain. Akhirnya iseng daftar matematika biologi, alhamdulillahnya dua-duanya masuk ke final, lalu di matematika dapat perunggu tadi, dan di biologi menjadi finalis gitu Kak.
Oh, ini satu waktu dengan tadi? Satu waktu, Pak. Satu waktu. Hanya Oh, beda. ternyata 2 lomba dalam satu waktu. Iya, Pak. Kamu merasa nggak kalau daring begitu soal-soal atau caranya itu cukup adil? Sebenarnya Tingkat ketimpangan itu apa? Lebih rendah atau lebih tinggi kalau daring? kalau daring nggak bisa kita pungkiri pasti banyak banget pihak-pihak yang ada melakukan kecurangan, tapi beberapa lomba sekarang sudah memulai memfasilitasi lomba mereka dengan misalnya save action browser, Pak. Jadi di Google gitu sama Google Form, tapi dia tuh menjepret pesertanya tuh dalam waktu yang nggak terduga-duga gitu, jadi kita juga nggak tahu mikrofon kita direkam, kamera kita direkam, seperti itu, Pak. Jadi lumayan mulai terjamin untuk lomba-lomba sekarang. Cukup profesional ya. Ya, betul. Ini lagi nih biologi, terus yang diselenggarakan UGM ya, Itu baru Desember kemarin pas Desember PAS, Pak. berarti selama Desember, pokoknya November, Desember itu lomba-lomba terus ya. Iya, Pak. Jadi selama di rumah malah kamu ikut lomba, tidak sekolah tapi lomba. Iya, Pak. Nah, ini yang menarik. Oke, tadi biologi, matematik dan biologi lain. Sekarang juara 2 kuis Ki Hajar tingkat suku dinas tingkat 2 Kota Timur. Namanya apa lagi? Ini sebenarnya saat SMP akhir gitu, Oh, Pak. SMP ini. Iya, dari sekolah mencari 2 orang untuk dikirim untuk lomba dari Kemendikbud gitu, dan saya sama teman saya diambil. Awalnya saya nggak menaruh ekspektasi apa-apa karena ya ini lomba pertama kali saya saat SMP dan saya nggak cukup mempersiapkan lah saat itu. Tapi alhamdulillahnya di bagian regional Jakarta Timur 2 saya dapat juara 2. Bahkan saya pulang duluan karena udah kayak waduh pasti nggak menang nih. Tapi ternyata alhamdulillahnya menang, Pak, dan dikirim ke provinsi. Di provinsi saya nggak dapat ranking yang atas, saya sekitaran dapat 30 di provinsi saat SMP, Pak. Ya, Ki Hajar Dewantara ini kan kepala pendidikan ya. Iya, Pak. Tapi pertanyaannya kan lomba-lomba ini berhubungan dengan pendidikan, bukan? Lomba-lombanya seperti kuis-kuis pelajaran SMP sih, Pak. Oh, yes. Iya, betul. Terus, ini juga ketua OSIS. Ketua OSIS? Wakil ketua OSIS pertama. Wakil ketua OSIS. Oh, ya, di organisasi juga ya. Saat SMP saya menjadi wakil ketua OSIS. Ya. Iya. Kenapa memilih jadi wakil itu kan saatnya kalau ilmuwan saja, kalau normal saja, kenapa memilih juga di dunia organisasi? Waktu itu saat SMP sebenarnya saya belum ada kepikiran untuk berorganisasi, tapi ternyata teman-teman ikut dan kayaknya aduh ini kayaknya kesempatan besar buat saya belajar selain di bidang akademik, karena saat kita ikut organisasi time management kita juga diatur, bagaimana kita menempatkan skala prioritas apa yang harus kita kerjakan duluan, kita juga semakin mengerti. Dan jadi kayak oke lah coba kita ikut organisasi. Dan setelah melalui fase yang panjang, seleksi, LDKS, terus menjadi terpilih 15 besar untuk jadi kandidat calon ketua OSIS dan ketua OSIS, alhamdulillah atas voting teman-teman sekolah saat itu dan para guru, saya diamanahkan menjadi wakil ketua OSIS pertama tahun ajaran 2018-2019, Pak. Terus ada yang menarik nih, kamu juga pemain bola ya? Biola, Pak. Oh, biola? Iya, Pak, biola. Biola. Aduh, kita juga ya, bola. Biola, kamu suka biola juga, berarti otak kiri, otak kanan ya? Iya, Pak. Kalau ini sebelah kanan ini, suka biola juga. Iya, Pak, betul. Ceritakan dong. Ini saat SD dimulainya, Pak. SD. Ya, saat itu saya bersekolah baru masuk harus melampirkan satu ekskul yang ingin diikuti. Jadi ceritanya survei lah di SD. Saat itu mama saya lagi di lapangan depan, tiba-tiba ada kakak kelas yang bawa tas besar. Tas besar, saya tuh kepo, pengen tahu ini kakak mau kemana sih. Akhirnya dia turun ke lapangan bawah dan masuk ke suatu kelas. Saya ikutin dari atas sampai bawah, diem-diem biar gak ketahuan dari belakang.
sampai ke bawah, ternyata dia masuk ke satu ruangan yang isinya ekskul biola tersebut, dan banyak banget yang lagi latihan, lagi main, dan diajari juga. Dan mulai saat itu saya kayak bilang ke mama saya, aku mau ikut ekskul ini. Mama saya awalnya bilang kayak mikirnya, waduh. Baik, di SMP kan sudah aktif organisasi. Di SMA bagaimana? Di SMA saya nggak mengikuti kegiatan organisasi, Pak. Kenapa? Saya hanya mengikuti ekskul. Karena saya pikir di SMA ini saya ingin lebih fokus ke bagian akademik dan mengejar olimpiade-olimpiade yang sebelumnya saya nggak sempat ikutin di SMP, Pak. Bukankah dengan ikut organisasi kamu malah punya peluang lebih besar? Iya, Pak. Pasti dengan sifat dan sikap-sikap yang bisa kita pelajari di organisasi juga pastinya bagus banget. Tapi saya memilih untuk saya fokus ke akademik dan juga ekskul. Ini sudah niat banget ini untuk jadi ilmuwan ya. Amin. Nah, saya mau nanya yang pribadi ya. Siva anak keberapa? Saya anak tunggal, Pak. Anak tunggal, pantesan. Kamu anak berapa? Anak berapa? Tunggal, pertama juga. Kok temannya anak pertama semua? Oh, jadi dukungan orang tua bagaimana? Alhamdulillah orang tua nggak pernah yang maksain harus kesini. Lebih ditanya, kamu tuh lebih suka di bagian mana, lebih tertarik jadi apa, dan diarahin kalau di sini tuh plus minus seperti ini, kalau di sini plus minus seperti ini, kamu sendiri yang nanti milihin maunya jadi kayak gimana. Karena yang merasakan dan menjalani juga aku juga. Maaf, ayah atau bapaknya kerja di mana? Ayah seorang kontraktor, Pak. Kontraktor. Oh, soal kan cari duit ya. Kalau mama? Kalau mami itu ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Oh, ternyata ibu rumah tangga itu menghasilkan anak yang luar biasa ya, seperti di Jepang. Jepang itu ibu rumah tangga itu pekerjaan yang paling mulia, sangat mulia. Kalau di kita kan ibu rumah tangga, ibu yang sudah nggak dapat kerja di tempat lain. Berarti saya menarik kesimpulan, prestasi yang kamu punya itu pasti andil terbesarnya dari mami ya. Panggilnya mami ya? Mami. Mami. Hobi lain selain daripada biola dan vokalis ya? Iya, saya vokalis. Kamu suka nyanyi? Suka nyanyi? Saya suka nyanyi. Nyanyi? Sekarang nggak? Masih, saya Masih nyanyi? suka nyanyi karaoke sendiri atau bikin cover-cover lagu video sendiri, Pak. Nanti saya minta juga deh. Nanti kita cuplikan di videonya. Iya, Pak. Lagu apa? Misalnya lagi ada lagu yang pengen saya nyanyiin, atau lagi saya ngerasain sedih, atau lagi happy, saya biasanya nyalurin dengan main musik atau nyanyi supaya bebas, rasanya lepas gitu, Pak. Musik nyanyi. Berarti otak kiri otak kanannya seimbang ini. Amin. Iya. Dia kan nyanyi. Nyanyi apa biasanya? Saya biasanya lebih ke lagu-lagu yang slow, yang soft, karena saya pikir suara saya lebih cocok di genre-genre lagu yang slow dan soft gitu. Contohnya lagu? Misalnya Say Something. Lagu kapan? Lagu lama, Pak. Lagu lama ya? Iya. Siapa penyanyinya? Halo? Penyanyinya siapa namanya? Lagu lama kan? Saya juga lupa, Pak. Atau kayak Fly Me to the Moon, saya juga. Iya. Nanti kita minta ya nanti dicuplikan di sini. Terus vokalis band. Iya, Pak. Tapi bandnya sudah nggak ada. Bandnya masih ada, tapi Masih ada? kita sudah jarang latihan karena udah nggak yang aktif gitu, Pak. Jangan-jangan sudah punya album atau sudah punya? Tidak, Pak. Band suatu ekskul di SMP. Di SMP. Ya, dan kita masih kayak berkomunikasi, tapi untuk latihan masih udah lumayan jarang. Semua pemainnya perempuan atau campur? Drummernya perempuan. Keren sekali. Keren. Pemain biolanya perempuan. Keyboardisnya perempuan. Boleh itu. Lalu dua gitaris dan satu basisnya laki-laki. Boleh dong, saya pengen lihat itu. Ada nggak ini yang sudah direkam? Kalau yang video saat SMP belum ada gitu. Soalnya waktu itu rekamnya saya juga nggak nyimpan. Menyimpannya. Oh, yang disimpan yang cover-cover lagu terakhir. Iya, cover lagu atau main musik. Itu dipublikasikan di YouTube atau di mana? Enggak.
Itu biasanya kalau band saya itu pensi sekolah atau misalnya ada kegiatan, waktu itu ada kegiatan DKI Jakarta itu di daerah Kemang, tempat ngisi juga. Enakan mana? Lomba-lomba sains atau nyanyi? Sebenarnya dua-duanya saya suka, karena saya merasa kalau saya nyanyi doang rasanya kayak nggak seimbang gitu kalau saya nggak siapin juga buat akademik seperti olimpiade. Jadi saya misalnya lagi pusing banget olimpiade, saya salurin dengan nyanyi, atau saya udah jenuh banget nyanyi, coba saya belajar olimpiade lagi. Oke. Nah ini ada lagi nih, beda lagi nih, yaitu LDBI. Kamu suka debat juga? Iya, saya Indivor, Pak. Indivor kan untuk ini, untuk bahasa Inggris ya? Tapi diajarkan juga ada bahasa Indonesianya ya? Kamu pilih NSDC atau LDBI? Sejauh ini lomba-lomba yang saya ikuti masih LDBI, tapi NSDC cuma buat sparring atau latihan-latihan sama teman-teman. Ada tujuan ke tingkat yang lebih tinggi nggak? Tentunya. Tahun kemarin dari Adit Aditya sudah pernah saya wawancarai. Itu tingkat nasional. Siap untuk menggantikan dan melanjutkan cita-citanya? Insya Allah. Ya, siap ya. Kita punya tradisi di 14 ini sudah sering juara ya. Saya harapkan. Bentuk tim biasanya kalau sudah kuat timnya, kamu bisa diangkat dengan baik. Kamu bergaul sehari-hari itu seperti apa sih? Suka nggak dengan dunia kafe atau gimana, luar-luar itu gimana? Kalau saya secara pribadi jujur lebih suka di rumah, Pak. Atau enggak bertemu dengan teman-teman, tapi lebih suka bertemu teman-teman di rumah mereka, atau saya belajar bareng. Karena saya merasa kalau di kafe, pribadi saya sendiri, saya kurang suka di kafe gitu, Pak. Lebih suka belajar di rumah, lebih sepi. Tapi kan kalau jadi penyanyi atau anggota band kan biasanya kan harus gaul dong. Iya, Pak. Betul. Terus kalau nggak gaul gimana? Mungkin saya kalau misalnya ke kafe gitu diniatkannya tuh sehari main sama teman-teman, nggak cuma ke kafe doang gitu, Pak. Nggak pernah yang kayak ke kafe nongkrong, main gitu, belajar di situ. Kan banyak ya, Pak, sekarang belajar di kafe. Tapi saya lebih memilih untuk belajar di rumah. Oke. Berarti pilihannya ya kepada kita masing-masing ya. Iya, Pak. Sesuai kenyamanan masing-masing. Arti persahabatan? Persahabatan menurut saya sangat penting, Pak. Karena penting apa? Saya juga merasakan fase dimana yang sangat jatuh, sangat sehari itu bisa nangis karena nggak ekspektasi saya, atau nggak dapat sesuatu yang saya udah impikan dari lama. Dan kapan itu? Itu saat pandemi awal, Pak. Saat susah banget daftar sekolah. Ya, Pak. Kamu susah daftar sekolah? Saat itu saya mendaftar di salah satu sekolah yang cara masuknya lumayan susah. Saya udah belajar buat menyiapkan tes akademik, alhamdulillah udah masuk. Lalu tes psikotes dan wawancaranya saya nggak masuk. Sementara itu mimpi saya dari sebenarnya dari SD gitu, dan saya sangat sedih banget, dan rasanya tuh bingung gitu mau daftar sekolah di mana, karena dengan kebijakan juga dengan umur yang masuk sekolah negeri, Pak, dan umur saya saat itu kurang dari teman-teman yang lain, karena saya 2005 bulan April. Terus yang kayak bingung pengen sekolah di mana, di selain saya juga nggak mau berat sama orang tua dengan uang sekolah. Terus jadinya saya sedih banget, dan orang-orang yang ada buat saya saat itu tentunya pertama keluarga dan juga teman-teman saya. Mulai dari situ saya sadar gitu, teman-teman, sahabat itu tuh penting banget, karena jika kita ada di lingkungan yang nggak positif, lingkungan yang nggak suka kalau kita berkembang, kita nggak akan pernah berkembang. Tapi kalau bisa kita di lingkungan yang senang kita maju, senang kita maju bareng, sukses bareng, di situ kita akan berkembang bareng-bareng, dan gak ada rasa iri atau rasa nggak suka, diem-diem. Itu lebih jujur persahabatannya menurut saya, Pak, dan saya sangat sayang sama sahabat-sahabat saya. Banyak sahabatnya? Banyak. Kamu siapa, ada sahabat siapa itu?
Apa nih Pak? Ya saya lihat kamu sangat 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 mendalam sekali untuk sahabat Iya. itu. Ya saya sangat apa namanya, ya mendalam juga untuk sahabat ya. Tapi sahabat saya tidak banyak. Tapi saya sedikit tapi mendalam. Eh, boleh sebut nggak sekolah yang kamu dambakan itu sekolah apa? Muhammad Siti Tamrin. Oh kamu masuk MAT. Ya Pak. Kenapa harus di situ? Karena mungkin saat itu saya pikir waktu itu awalnya karena salah satu anak di sana itu teman ayah dan dikenalin, ntar kamu sekolah di sini aja gitu. Ya Dan bagus. saya. Kan kurikulumnya beda di situ. Iya Pak. Kurikulumnya beda di situ. Dia lebih mengutamakan sains ya. Iya. Tapi Iya. mulai dari situ saya belajar kalau misalnya nggak bisa gitu kita minta sesuatu, pokoknya harus ini belum tentu itu menurut Allah yang baik buat kita. Betul. Karena kita mengharapkan ridhonya Allah. Siapa tahu kalau kita di suatu tempat atau dapetin sesuatu tapi Allah nggak ridho, kan itu lebih tidak menarik daripada kita tidak mendapatkan sesuatu tapi Allah ridho. Tuh kamu menemukan jawaban. Terus berarti SMA 14 bukan tujuan utama dong? Sebenarnya awalnya karena ini jauh dari rumah saya Pak. Kamu tinggal di mana? Saya di Lubang 2 ya Pak. Oh nggak jauh. Lumayan. Bisa ke MA Tamrin juga lebih jauh ke situ. Lebih jauh ke. Oh iya lebih jauh ke sini ya? Iya. Ya, lebih jauh ke sini. Ya ada apa faktor. Tuh. Berarti ada ingin pindah dong? Enggak. Saya udah nyaman di sini. Sudah nyaman di sini. Iya. Sudah lagi nyaman. Dia orangnya baik, gampang tersentuh. Ya. Bentar, tadi saya mendengar toksik, berarti sahabat kamu yang dulu kurang nyaman untuk kehidupan kamu. Sebenarnya bukan sahabat Pak, lebih ke lingkungan. Oh lingkungan, nah coba cerita dong. Kayaknya kamu mendalam banget. Saat itu saya dipilih menjadi wakil karena ada satu kandidat juga yang mengundurkan diri. Jadi saya dipilih untuk mengisi kandidat yang kosong tersebut dan masuk melalui tes juga Pak, terpilih. Dan akhirnya alhamdulillah berdasarkan voting juga terpilih jadi wakil ketua OSIS. Tetapi saya dengar ada yang ngomongin saya juga dari belakang saya bilang, apaan sih Oshifa, gaya apaan sih tiba-tiba kok jadi wakil gitu, gak ada pengalamannya, gak pernah jadi OSIS tiba-tiba jadi kayak gitu. Itu jujur yang bikin saya sedih banget, karena saya juga merasa saya mengikuti tesnya, saya gak tiba-tiba masuk gitu aja, dan saya juga mengerahkan seluruh kemampuan saya dalam organisasi tersebut gitu Pak. Jadi itu menurut saya sangat menyakitkan gitu Pak. Apakah gara-gara itu juga kamu nggak ikut organisasi sekarang? Bukan Pak, karena lingkungan organisasi saya dulu itu seru banget, di luar lingkungan organisasi yang lumayan. Oh, di luar. Ya sekarang kan kamu bisa mengambil idrahnya kan, ternyata ya dimanapun kita berada, apalagi semakin tinggi ya pasti akan ada gonjangan dan tiupan-tiupan angin yang membuat kita kuat atau roboh. Betul. Arti ibu bagi seorang Oshifa apa? Ibu dan ayah lah. Aduh, belum mulai saya udah pengen nangis. Nah, coba ceritakan. Saya bukan tipe anak yang kayak ke orang tua, aku sayang mami tuh, tapi orang kayak lebih ke sifatnya gitu, misalnya dekat-dekat sama mami atau ke ayah gitu. Mungkin kalau mami sama ayah nonton ini juga, aku kayaknya sayang banget sama mami sama ayah, dan makasih udah besarin aku sampai sekarang. Pasti gak gampang juga, banyak cobaannya, banyak rintangannya, tapi makasih banyak udah sayang sama aku, udah mendukung aku apapun yang aku lakukan yang pasti gitu Pak. Kedua-duanya. Ya saya kalau masalah ibu juga gitu. Jangan tanya masalah ibu juga. Saya juga langsung emosionalnya muncul. Bagi saya ibu juga luar biasa ya. Kamu sih sama saya.
keren ya. Oh iya. Nanti kalau kuliah gimana tuh? Kan harus berpisah. Iya. Pada awalnya ayah nggak ngizinin nih buat keluar kota. Harus di sini. Katanya yang di Jakarta dulu lah, ntar jauh dari mami ayah gitu. Terus lama-lama lihat, oh nggak apa-apa sih di luar kota juga, nanti juga dikunjungi atau nggak pulang, nggak apa-apa. Berarti harus di sekitar sini dong. Iya. Di Jakarta apa Universitas Jakarta? UI Pak. UI Depok. UI Depok. UI Depok ya. Oke. Oh, harus UI ya, targetnya UI nih. Kalau nggak UI nggak kuliah. Enggak gitu Pak. Apa? Kalau nggak UI, UGM atau nggak ITB Pak. FK. FK. Tapi ITB saya mulai berminat ke Fakultas Bisnis Manajemen Pak. Ya, itu bagus. Ya. Itu bagus, saya pernah ke situ. Kalau nggak itu, kamu cocok juga. Teknik industri juga bagus loh. Saya kurang Nggak minat ya? dunia teknik Pak. Harus biologi nih. Orang minat ke dokter banyak loh. FK itu juga sangat selektif ya di UI. Paling 1, 2 atau sekolah itu siap bersaing ya. Siap. Soalnya yang pernah saya wawancara juga pengen ke FKUI juga. Iya Pak, bersaing sehat. Saya sehat ya. Oke. Siva, saya senang bisa mewawancarai Siva. Orangnya sangat ini ya, lembut dan gampang sentuh. Belajar di Babas itu gimana? Ada punya saran nggak? Enggak, saya merasa bersyukur karena dari mulai akademiknya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya, lingkungannya bagus banget, positif sekali dan mendukung saya untuk berkembang, untuk terus maju. Guru-gurunya? Guru-gurunya keren Pak, jujur. Maksudnya cara pengajarannya tuh jelas dan juga lebih paham gitu, nggak langsung tiba-tiba kesini, tiba-tiba kesini, terstruktur Pak, yang sistematis. Yang terakhir yang belum sempat saya tanya, apa target yang dalam waktu terdekat ini, apa yang harus diraih? Dalam bulan ini mungkin semester ini ya Pak. Iya. Yang pasti menjaga nilai rapot, sama saya pengen ikut KSN biologi Pak. Di mana? Itu yang diselenggarakan sama Kemendikbud dan insya Allah semoga bisa sampai International Biology Olympiad Pak. Ibu. Sudah tahu caranya? Sudah. Pembimbingnya sudah tahu? Sudah. Semoga tercapai ya Ibu. Mudah-mudahan ada generasi yang lain juga yang mengikuti Siva. Siva, terima kasih ya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan terkabulkan. Salam aja. See you. Bergetar hatiku saat ku berkenalan dengannya. Ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bahwa